Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil seminar skripsi yang berjudul Klasifikasi Message Spam menggunakan aplikasi Truecaller pada akun seluler mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Pina Violita, 1614200194. Terima kasih untuk pembimbing saya, Bapak Heri Suroyo, Sarjana Sistem Informasi, Magister Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma, tahun 2021. Sering kali kita di ponsel kita mendapatkan SMS atau message seperti spam. Contohnya ialah undian, pinjaman, atau SMS lainnya. Menurut jurnal Rati Yulia H 2015, klasifikasi spam email menggunakan metode net bias bertujuan untuk melakukan klasifikasi dengan memberikan informasi antara spam dengan non-spam. Menurut dari jurnal Subandi Ahmad Jainal 2012 dengan judul Analisis Metode Net Bias pada aplikasi Spam Filtering berbasis Java Desktop untuk mengklasifikasikan surel bertujuan untuk basis data filter yang digunakan untuk mengidentifikasi surel dengan spam atau legitimate mail. Berdasarkan dari penelitian latar belakang di atas, maka saya akan meneliti tentang klasifikasi message spam menggunakan aplikasi Truecaller pada akun seluler mahasiswa. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana melakukan klasifikasi data SMS, mana yang merupakan SMS spam dan mana yang merupakan SMS non-spam. Yang kedua, bagaimana menggunakan metode net bias untuk klasifikasi data SMS spam dan non-spam menggunakan bantuan tools Orange. Batasan masalah, agar permasalahan tidak meluas dan lebih terarah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahannya, yaitu yang pertama, metode klasifikasi data pesan seluler menggunakan metode net bias. Yang kedua, data yang digunakan adalah data SMS pada mahasiswa Universitas Bina Dharma yang terdata di aplikasi Truecaller. Tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk melakukan klasifikasi message spam menggunakan aplikasi Truecaller agar dapat mempermudah mengenali dan membandingkan dan mempelajari tiap-tiap jenis pesan seluler yang masuk pada akun seluler mahasiswa. Manfaatnya, yang pertama, bagi akademis. Bagi perguruan tinggi, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan hasil acuan bagi aktivitas akademika. Yang kedua, bagi pengguna mendapatkan aplikasi yang bisa membedakan antara nomor spam dan non-spam. Bagi peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan sebuah pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan klasifikasi message spam menggunakan aplikasi Truecaller. Yang tiga, metodologi penelitian. Metode yang dipakai adalah metodologi net bias. Net bias adalah salah satu metode klasifikasi terbaik dari penerapan pembelajaran bias. Kemampuannya bisa dibandingkan dengan algoritma decision tree dan neural network. Dalam beberapa aplikasi lain, tetapi kompleksitas logi penelitian. Metode yang dipakai adalah metodologi net bias. Net bias adalah salah satu metode klasifikasi terbaik dari penerapan pembelajaran bias. Kemampuannya bisa dibandingkan dengan algoritma decision tree dan neural network. Dalam beberapa aplikasi lain, tetapi kompleksitas komputasinya jauh lebih sedikit dari algoritma yang lain. Menurut Ning B, Junwei, dan Feng 2019. Metode pengumpulan data. Metode yang dipakai adalah metode net bias. Metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Di pengumpulan data yaitu ada pertama yang Truecaller, yang kedua penelitian atau klasifikasi pelabelan. Dari pengumpulan data ke analisis data. Yang pertama yaitu processing, adalah tahapan proses untuk membersihkan data dari kata-kata yang tidak diperlukan serta kata-kata yang memiliki makna. Proses ini dilakukan sesuai dengan isi data dari proses pengambilan data pesan singkat. Setelah dari processing dibuat menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu cleaning. Cleaning adalah proses penghapusan simbol,
tanda baca, huruf kapital, dan bilangan angka yang sering muncul pada pesan singkat pengguna sehingga data tersebut menjadi data yang tidak efektif dan tidak memiliki arti. Dari proses cleaning ke remove stopword adalah proses penghapusan data yang kata-kata yang kurang bermakna atau kata yang tidak memiliki arti seperti kata dan, atau, kamu, dan saya. Dari remove stopword ke tokenization adalah proses untuk memecahkan kalimat menjadi beberapa bagian yang dinamakan token. Dari tokenization ke stemming. Stemming adalah proses untuk merubah kata ke dalam bentuk dasar dengan menghapus token. Dari tokenization ke stemming. Stemming adalah proses untuk merubah kata ke dalam bentuk dasar dengan menghapus kata imbuhannya di depan maupun di belakang. Dari analisis data, kita ke rancangan. Rancangan yaitu proses pembobotan selesai, maka dataset dapat digunakan dalam training menggunakan perhitungan net bias classifier atau Yang ini adalah pengumpulan data true color pada file normal. Dari file normal, ini ke hasil data dari labeling. Yang ketiga ialah di analisis data, yang cleaning. Dan yang dari cleaning ke remove stopword, ini adalah hasil data dari data transformasi, hasil pengujian tes dan skor, hasil yang didapat dari penelitian, sesuai dengan data pesan masuk yang sudah diolah pada Orange menggunakan net bias. Hasil confusion matrix menunjukkan bahwa jika dilihat dari confusion matrix di atas dari 25 sampel data SMS, model memprediksi ada 9 pesan masuk yang diprediksi negatif non-spam atau VN, dan dari 78 pesan masuk negatif spam. Model memprediksi ada 32 pesan masuk yang diprediksi positif spam atau VV. Ini adalah gambar dari hasil confusion matrix. Ini hasil workflow akhir klasifikasi spam dan non-spam. Di bagian yang ini ada CSV file import, data mining, proses. Itu hasil dari pengumpulan data. Kembali ke data hasil transformasi, transformasi net bias. Itu adalah transformasi net bias. Itu adalah proses, dan yang ini outputnya ialah test dan score, confusion matrix, dan ROC analysis. Kesimpulannya, metode net bias dapat mengklasifikasikan data berupa teks, terutama teks yang berasal dari pesan singkat, seluler, atau tweet. Tingkat AUC atau akurasi sebesar 1.00 atau 100%, precision atau keakuratan data sebesar 0,97% atau 97%, recall atau keberhasilan model dalam menemukan sebuah informasi sebesar 0,96 atau 96%, dan F-1 skor sebesar 0,96 atau sebesar 96% berdasarkan dengan jumlah data yang ada pada penelitian sebanyak 103 data pesan masuk. Sarannya, yang pertama, memperbanyak jumlah kata baku dan tidak baku pada kamus kata baku, mengingat gaya penulisan pesan singkat tidak terpaku pada kata baku saja. Yang kedua, data pesan singkat training dapat diperbanyak untuk meningkatkan akurasi klasifikasi sistem. Yang ketiga, memodifikasi sistem sehingga nantinya dapat memfilter kata-kata bahasa asing yang ada di dalam pesan singkat. Itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil seminar skripsi yang berjudul klasifikasi message spam menggunakan aplikasi Truecaller pada akun seluler mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Pina Violita, 1614200194. Terima kasih untuk pembimbing saya, Bapak Heri Suroyo, Sarjana Sistem Informasi, Magister Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma, tahun 2021. Dan